Selamat datang di kelas pengantar manajemen proyek. Perkenalkan, saya adalah Supardianto dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait kelas ini. Kita akan sudah memasuki topik baru, yaitu alat manajemen proyek atau tools yang digunakan pada manajemen proyek. Ya, kita akan lihat apa itu Scrum, Kanban, dan contohnya dari Trello. Oke, ini adalah capaian pembelajaran untuk topik kita kali ini, di mana di poin ke-9 diharapkan teman-teman bisa memahami bahwa ada tools yang bisa digunakan untuk manajemen project, ya. Dan ini bisa untuk melaporkan progres dan juga memastikan segala aktivitasnya berjalan sesuai dengan rencana. Kita masuk ke bagian yang pertama. Kita kenalkan dulu dengan apa itu Scrum, ya. Di sini bisa teman-teman lihat pengertiannya bahwa Scrum itu merupakan suatu kerangka kerja, ya teh, atau disebut sebagai framework yang bisa mengatur dalam manajemen proyek, ya, di mana tujuannya untuk mengelola dan mengembangkan si produk dengan pendekatan yang lebih adaptif dan interaktif, ya. Dulunya ini memang dikhususkan untuk pengembangan perangkat lunak, tapi sekarang juga bisa diaplikasikan dalam setiap eh, pengembangan berbagai jenis proyek. Di dalam Scrum, setidaknya terdapat 3 peran utama, ya, yaitu ada product owner, di mana product owner ini bertanggung jawab terhadap menentukan kebutuhan dan tujuan produk dan juga mengatur backlog produknya. Lalu ada Scrum Master, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim mengikuti segala proses di dalam Scrum tersebut. Dan juga ada software team atau tim pengembang yang bertanggung jawab mengembangkan produk dan menggunakan prinsip dasar dari Scrum. Oke, ini adalah aktivitas atau proses yang terdapat di dalam Scrum. Di dalam Scrum itu selalu ada sebutannya sebagai sprint, yaitu aktivitas yang terus berulang. Di dalam setiap aktivitas itu ada beberapa hal. Yang pertama disebut sebagai product backlog. Nah, aktivitas tersebut harus berdasarkan terhadap backlog yang sudah disusun. Backlog yang sudah disusun tadi tentu terkait dengan si produknya, ya. Daftar item apa aja yang harus dikerjakan, ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap si product backlog? Nah, tentu si product ownernya. Lalu berikutnya dia melakukan aktivitas berupa sprint planning meeting, di mana setiap tim, ya, pengembang dengan product ownernya itu kemudian meeting untuk menentukan kira-kira untuk minggu depan atau aktivitas minggu depan itu backlog mana yang akan kita kerjakan. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai sprint backlognya. Nah, jadi di dalam yang sudah ditentukan tadi, nah kira-kira eh, kita bagaimana dalam menyelesaikan setiap item-item yang terdapat di tadi, gitu ya. Berikutnya, nah di dalam kerangka kerja Scrum, nah ketiga elemen ini kemudian akan saling terkait dan saling mempengaruhi, ya. Di mana product backlog adalah sumber dari item yang ada di dalam pekerjaannya. Sprint planning meeting digunakan untuk memilih item pekerjaan yang diselesaikan selama sprint, dan sprint backlog adalah item pekerjaan yang sudah dipilih berdasarkan sprint planning meeting tadi, dan dia akan diselesaikan selama satu iterasi sprint. Oke. Nah, dalam mengaplikasikan si Scrum tadi, kita bisa menggunakan Kanban, ya. Nah, Kanban ini adalah kerangka kerja yang sifatnya visual, ya. Tapi, nah kita bisa menyesuaikan dengan aliran kerja atau workflow-nya, ya. Dimana kalau kita menggunakan alat bantu Kanban, kita dapat melihat status pekerjaan secara langsung, ya, dan melihat pekerjaan itu sudah berada di tahapan apa. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penerapan Kanban. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada beberapa kolom, ah, di mana kolomnya seperti ada to do, in progress, dan ya, dan seterusnya. Nah, yang teman-teman lihat yang mencakup seluruhnya itu disebut sebagai papan tugas atau task board-nya. Di mana di dalam task board-nya sudah ada kolom-kolom yang saya sebutkan tadi. Lalu di dalam setiap kolomnya tadi, pembagian tugasnya tadi, to do, in progress, dan notes, itu ada yang disebut sebagai kartu tugas. Kartu tugas inilah yang kalau di Scrum tadi disebut sebagai item sprint-nya, item backlog-nya. Dia dimasukkan ke sana.
Jadi kalau backlog itu sedang dikerjakan, dia masuk ke to do. Kalau backlog itu eh, sedang dalam proses pengerjaan saat ini, in progress. Kalau dia sudah selesai, dia dipindahkan ke dalam done, ya, seperti itu. Nah, untuk supaya teman-teman bisa memahami mengenai eh, backlog Scrum dan juga Kanban, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Trello. Nah, silakan teman-teman buka Trello, lalu gunakan aplikasikan apa yang sudah saya jelaskan pada saat eh, tadi, ya. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman bisa memahami mengenai proses alurnya, tentu teman-teman akan jauh lebih mudah memahami mengenai eh, manajemen proyek. Oke, sampai situ aja. Kita kembali lagi di materi kita yang berikutnya.